Halo semua, selamat datang lagi di channel CJ Auto. Hari ini kita akan mereview Honda Civic Hatchback tahun 2020 yang versi facelift-nya. Apa saja perbedaan dengan yang sebelumnya? Yuk tonton terus videonya. Honda Civic Hatchback ini aslinya memang berwarna hitam, tapi yang unit bersama saya hari ini distikerin lagi dengan warna hitam doff. Untuk perbedaan dengan yang versi sebelum facelift, ada di bagian front bumper, khususnya di bagian sini. Kalau yang versi lama sebelum facelift itu belum ada tambahan list seperti ini ya. Ini ada listnya, dan di bagian bawahnya juga ada tambahan front spoiler. Untuk lampu, ini lampu dekat, lampu jauh, lampu sen sudah LED. Terus setelah fog lampnya juga sudah LED. Dan yang di sini ada set marker seperti versi USDM. Ban menggunakan ukuran 215/50 ring 17. Untuk velg bernuansa two-tone yang masih standar bawaan mobil. Rem sudah cakram depan dan belakang yang dilengkapi dengan ABS dan EBD. Serta di samping sini ada side skirt bawaan pabrik yang khusus untuk tipe RS ini dari depan hingga ke belakang. Untuk generasi facelift ini di bagian samping list chrome sudah tidak ada lagi, tapi memang sudah bawaan aslinya berwarna hitam, serta yang di bagian panel sini juga berwarna hitam. Honda Civic Hatchback ini merupakan yang tipe RS, dan yang untuk generasi facelift hanya tersedia tipe RS saja, menghilangkan dua tipe sebelumnya yaitu tipe S dan tipe E. Untuk tampilan belakangnya adalah seperti ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler tambahan seperti yang ada di tipe R ya. Sementara yang ini adalah RS versi lokalnya. Untuk di bagian atas sudah ada spoiler, ini spoiler tambahan. Di sini ada spoiler lagi yang dilengkapi dengan lampu rem tambahan. Untuk kaca sudah dari defogger. Untuk lampu-lampu mulai dari lampu kota, lampu rem, lampu sen, lampu mundur masih menggunakan halogen biasa. Sementara untuk di bempernya, di sini juga ada tambahan seperti yang di bemper depan, ada list tambahan di sebelah sini. Untuk knalpot yang Honda Civic Turbo lama masih yang diumpetin. Sementara yang di sini selain ada tambahan spoiler belakang, knalpotnya sudah di tengah ada dua, dan ini knalpot asli tidak diumpetin lagi. Bagian belakang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir, tapi belum ada untuk sensor parkir belakangnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk volume bagasi, Civic Hatchback ini tidak kalah besar dengan yang versi sedan. Dan di sini terdapat partisi yang bisa untuk menjadi penutup barang bawaan. Bisa dibuka tutup seperti ini. Dan untuk partisi sendiri bisa dipindah-pindahkan atau dilepas. Dan di sini terdapat ban serep beserta kunci-kunci. Untuk ban serepnya masih yang ban kaleng atau ban sementara. Kunci dan first aid kit juga terdapat di bagasi ini. Untuk tambahan volume belakang, kedua kursi ini bisa dilipat ya, jadi sangat besar. Ya, jadi bisa dapat tambahan volume yang seperti ini. Volumenya bisa untuk membawa barang yang lumayan banyak. Untuk mesin yang versi facelift ini tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya, sama aja mesinnya. Masih 1500 cc dengan turbo 4 silinder, transmisi CVT, berpenggerak roda depan, yang menghasilkan output tenaga sebesar 170 PS dengan torsi 220 Nm. Seperti ini posisi duduk di belakang. Ini tadi posisi nyetir saya tingginya 178 cm. Untuk ruang kaki masih oke, masih cukup lega. Jarak lutut ke kursi depan masih ada celah. Sepatu juga masih bisa masuk ke bawah kursi depan.
Untuk sandaran sudah tidak bisa di recline lagi, sudah posisinya fix. Dan di sini panelnya panel keras ya. Untuk yang di bawahnya ada panel lembut dengan jahitan merah, panel kulit. Terdapat juga dua speaker, satu di atas, satu di bawah. Untuk di pintu terdapat botol holder atau cup holder yang bisa menampung mungkin sekitar ukuran 600 mili. Dan di bagian sini juga sudah terdapat kisi-kisi AC untuk penumpang bagian belakang. Untuk di bagian tengah bisa menampung 3 orang. Posisinya seperti ini di sini karena ada channel ya, lumayan tinggi jadi kakinya harus agak begini kira-kira ya. Paha juga nggak terlalu nempel ke kursi. Untuk senderan kepalanya juga sifatnya fix, tidak bisa dirubah-rubah lagi, tidak bisa diatur ketinggiannya. Sekarang kita lihat bagian depan daripada Honda Civic Turbo Hatchback ini. Mulai dari bagian pintu, panel atas ini, panel tengah sudah material untuk soft touch. Beda yang di belakang ya. Tadi yang di belakang yang atasnya masih plastik, yang di bagian sininya udah soft touch. Dan untuk tombol start stopnya yang versi facelift RS ini ada nuansa merahnya. Di bagian sini ada tweeter, di bawah ada speaker. Di bagian pintu ada juga untuk cup holder ya, untuk penempatan, spion auto retract, yang udah automatic hanya yang bagian depan, yang belakang masih manual pengaturannya. Untuk setir, selain ada pedal shiftnya, yang sebelah kiri ini untuk mengatur dari head unit, serta juga untuk telepon. Yang sebelah kanan ada untuk pengaturan cruise control. Untuk lampu sudah all auto, demikian juga dengan wiper. Untuk head unit dia masih menggunakan yang aftermarket, tapi sudah support Apple CarPlay dan Android Auto yang masih konektivitasnya masih memakai kabel. Untuk panel AC di sebelah kiri masih tombol putar-putar ya untuk mengatur kipasnya, yang sebelah kanan untuk mengatur temperaturnya. Untuk AC ini masih belum dual zone. Yang dilengkapi untuk pemanas kaca di bagian depan dan di belakang ada rear defogger. Di sini juga ada tombol untuk ikon. Untuk rem parkir sudah elektrik yang dilengkapi dengan brake hold yang sangat berguna sekali untuk di sehari-hari dalam kota menghadapi kemacetan. Di sini ada satu buah cup holder yang di belakangnya ada laci yang lumayan untuk menaruh handphone dan beberapa barang lainnya. Yang ini dasarnya juga karet, enak, ini bisa dilepas-lepas, jadi untuk mempermudah membersihkannya. Ini sandaran tangan bisa digeser-geser ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau menaruh barang bisa digeser ke belakang ataupun bisa diangkat juga seperti ini. Untuk kursi, untuk pengemudi dan penumpang depan sudah elektrik. Pengaturannya, bahannya udah full kulit di bagian tengah. Ini masih ada sedikit bahan kain yang dilengkapi dengan jahitan berwarna merah sebelah sini. Untuk dashboard juga masih ini soft. Ini soft, ini plastik. Sekarang mari kita coba untuk rasa berkendaranya seperti apa. Ini juga sudah untuk pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik ya. Bisa naik turun, mundur, pas. Oke, kita jalan. Posisi mengemudinya ini kayak sedan pada umumnya ya, dan bisa disetel juga rendah gitu ya kalau buat biar dapat nuansa sportnya. Indo ya nyetir rada sport. Nah, ini bisa di setel nyampe rendah banget ini. Nah, kira-kira seperti ini.
Ini rendah banget. Nah, tapi kita naikin aja deh. Posisi nyetirnya enak, jarak pandang juga luas. Dan memang untuk ngeliat ke belakang spionnya kayak kacanya agak kecil ya, apalagi karena posisi wiper belakang itu agak ke atas. Untuk konsumsi bahan bakarnya ngeliat di average unit ini untuk dalam kota itu masih di angka 112 kubirit untuk mobil 1500 cc ya. Ini dipakai dalam kota juga masih enak, dimensinya juga nggak terlalu besar, ini juga responsif, untuk keluar kota juga masih oke. Ditambah lagi dengan ada fitur brake hold-nya, jadi untuk kemacetan sangat membantu sekali ya, nggak terlalu capek. Untuk dapat akselerasi enaknya, gasnya memang harus diurut karena masih agak ada turbo lag-nya. Jadi kalau lagi langsam terus tiba-tiba pengen mendahului dan digas itu eh, masih nge-lag, dia masih ngedelay dulu. Kecuali kalau misalnya langsung kita downshift, bisa pakai pedal shift ya. Buat yang lagi nyari mobil bergaya sporty, sebuah 5 orang, eksteriornya sporty, stylish, interiornya juga nuansanya sporty, performa mesinnya juga oke, handlingnya enak, posisi mengemudinya juga enak. Mungkin Honda Civic Turbo hatchback ini bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan ya. Jadi demikian review Civic Turbo hatchback tahun 2020 yang versi facelift ini. Untuk informasi mengenai harga dan informasi lainnya silahkan kunjungi Instagram CJ Auto. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.